Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Tauratia dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kuliah Hukum Islam yang berjudul Hukum Bedah Mayat. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Untuk yang pertama ada saya sendiri, Emilia Utari, yang kedua Pratiwi, yang ketiga Syarifah Nurhaliza, dan yang keempat Tiara Mardova. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai tentang pengertian bedah mayat. Untuk yang pertama, pengertian pembedahan mayat. Pembedahan mayat adalah suatu upaya tim dokter ahli untuk membedah mayat-mayat karena dilandasi oleh suatu maksud atau kepentingan-kepentingan tertentu. Yang kedua, motivasi pembedahan mayat. Ada beberapa motivasi yang sehingga diadakan pembedahan mayat, antara lain A. Untuk menyelamatkan janin yang masih hidup di dalam rahim mayat. Pada prinsipnya, ajaran Islam memberikan tuntunan kepada umatnya agar selalu berjihad dalam suatu hal yang tidak ada naskahnya. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 78, yang artinya, dan berjihadlah kamu kepada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-sekali tidak menjadikan untuk kamu kesempitan dalam agama. Untuk mengatasi suatu kesulitan yang dialami oleh manusia, harus menggunakan akal pikiran yang disebut ihtijaj. Dalam Islam yang hasilnya selalu diperuntukkan kepada kemaslahatan umat dengan ketentuan bahwa kemaslahatan umum lebih diutamakan daripada kemaslahatan perorangan. Begitu juga hanya kemaslahatan orang hidup lebih diutamakan daripada orang yang mati. B. Untuk mengeluarkan benda berharga dari mayat. Beberapa kasus yang sering terjadi di masyarakat dapat mempengaruhi perkembangan hukum Islam, antara lain seperti misalnya seseorang yang menelan permata orang lain sehingga mengakibatkan ia meninggal. Selanjutnya, pemilik barang tersebut menuntut agar permata itu bisa dikembalikan kepadanya. Tetapi tidak ada cara lain selain membedah mayat untuk mengeluarkan benda tersebut dari mayat tersebut. C. Untuk kepentingan penegakan hukum. Dalam suatu negara diperlukan tegaknya hukum yang seadil-adilnya untuk digunakan mengatur umat. Dalam hal ini, penegakan hukumlah yang lebih bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dengan disertai kesadaran seluruh warga negara tersebut. Tentang tegaknya hukum yang adil menurut Islam tentunya diserahkan kepada ahli agar ia dapat menerapkannya dengan cara yang adil dan teratur. Sebagaimana yang disebutkan pada surat An-Nisa ayat 58, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pada poin D, untuk keperluan penelitian ilmu kedokteran. Nah, Islam sangat mementingkan pengembangan ilmu pengetahuan di segala bidang kehidupan. Maka dari itu, kita tidak heran bila para sarjana muslim di abad pertengahan telah menemukan berbagai macam ilmu pengetahuan dengan melalui karya-karyanya di bidang filsafat, fisika, biologi, ilmu kedokteran, ilmu kesenian, matematik, dan lain sebagainya. Nah, bertepatan dengan zaman kegelapan yang melanda benua Eropa, maka bangkitlah pemikir-pemikir muslim yang terkemuka yang mengagumkan pecinta ilmu pengetahuan di negara barat, antara lain Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina. Pemikir tersebut inilah yang mula-mula membuka tabir untuk merancangnya seluruh penjuru dunia dengan membawa penemuan-penemuannya di berbagai cabang ilmu pengetahuan. Namun demikian, umat Islam di abad sesudahnya mengalami kemunduran, sedangkan bangsa-bangsa barat bangkit mempelajari ilmu yang telah dirintis oleh sarjana muslim, yang akibatnya membawa mereka kepada kemajuan di segala bidang kehidupan. Salah satu cabang ilmu pengetahuan yang ada relevansinya dengan pembedahan mayat, yaitu ilmu anatomi, yang sebenarnya dasar-dasar sudah ada dalam Al-Quran sejak 14 abad yang lalu, dan konsepsi ilmiah yang dikembangkan oleh sarjana muslim di abad pertengahan hingga dipelajari oleh bangsa barat lewat penelitian ilmiah. Tercantum dalam Al-Quran Az-Zumar ayat 6.
yang dimana artinya Ia menciptakan kamu dalam perut ibumu. Penciptaan demi penciptaan di dalam 3 kegelapan. Ditafsirkan oleh musafirin di masa lalu dengan tafsiran perut, rahim, dan tulang belakang. Tetapi setelah ilmu pengetahuan mengalami kemajuan, maka sebenarnya yang dimaksud dengan lafaz tersebut adalah korion, amrinon, dan dinding uterus. 3 bagian dalam tubuh tersebut telah dipelajari oleh ahli anatomi, yang sebenarnya konsepsinya sudah ada sejak lahirnya agama Islam. Oleh karena itu, orang Islam tidak mengembangkan konsepsi tersebut karena menganggapnya sudah cukup karena bersumber dari Tuhan. Maka kemudian orang Barat yang mengembangkannya dengan mengambil pedoman dari hasil studi mereka melalui karya-karya sarjana Muslim di muka bumi ini. Berarti orang Barat tidak langsung mempelajari lewat Al-Quran, tetapi melalui tulisan-tulisan pemikir Muslim yang hidup di abad pertengahan. Hukumnya, apa sih hukum-hukum dalam ketentuan tersebut? A. Ketentuan hukum tentang pembedahan mayat. Untuk menyelamatkan janin, diperbolehkan dalam Islam membedah mayat yang ada di dalam rahimnya terdapat janin yang masih hidup, yang tentu untuk menyelamatkan janin tersebut. Maka urusan tersebut diserahkan kepada tim dokter ahli untuk melaksanakannya sekaligus merawat janin yang sempat diselamatkan itu. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa wajib hukumnya membedah mayat bila mengandung janin yang masih hidup, karena janin tersebut tidak berdaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, maka butuh bantuan orang lain ataupun orang yang hidup untuk berkewajiban menolongnya, meskipun dengan melalui pembedahan mayat. Tetapi perlu kita ketahui bahwa pembedahan tersebut tidak boleh melewati batas-batas yang menjadi hajatnya tersebut dan diadakannya pembedahan itu. Dalam hal ini, Abdullah bin Sulaiman mengemukakan kaidah Imam Al-Ghazali yang artinya sesuatu yang melampaui batas dari ketentuannya, maka hal itu bertentangan dengan yang seharusnya. Tentang kewajiban membedah mayat untuk menyelamatkan janin yang ada dalam rahimnya, diterangkan oleh Abdul Ishaq Ash-Shirazi dengan mengatakan, dan apabila ada seseorang perempuan yang meninggal, padahal dalam perutnya terdapat janin yang masih hidup, maka wajib dibedah perutnya, karena cara mempertahankan kehidupan janin tersebut, ia harus dipisahkan dari mayat ibunya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasannya. B. Ketentuan hukum tentang pembedahan mayat untuk mengeluarkan benda yang berharga dari perutnya. Kalau pemilik barang mengajukan tuntutannya agar barangnya yang telah ditelan mayat itu harus dikembalikan kepadanya, maka mayat itu wajib dibedah oleh tim dokter ahli. Karena hal ini berkaitan dengan hak milik orang lain yang dapat mengganggu mayat di alam kubur, sebab menjadi pertanyaan yang harus dijawabnya di hadapan malaikat mungkar dan nakir. Selama barang itu belum dikembalikan kepada pemiliknya, selama itu pula mayat selalu tersiksa di kubur. Oleh karena itu, orang hiduplah yang berkewajiban untuk menolongnya, terutama sekali keluarganya yang harus memprakarsai pembedahannya untuk mengeluarkan benda tersebut dari perutnya guna mengembalikan kepada pemiliknya. Ketentuan hukum Islam tentang pembedahan mayat yang dalam perutnya terdapat benda berharga diterangkan oleh Abu Ishaq Ash-Shiraj dengan menyatakan yang artinya, dan apabila si mayat telah menelan batu permata orang lain yang menyebabkan kematiannya, lalu pemilik barang itu menuntut agar dikembalikannya batu permata itu, dan apabila batu permata itu miliknya sendiri, maka terjadi 2 macam ketetapan hukum. Pertama, diwajibkan membedahnya karena barang itu menjadi milik pewarisnya, maka disamakan kedua dengan batu permata orang lain. Kedua, tidak wajib karena barang itu dianggap sudah hancur atau habis di masa hidupnya, maka tidak ada hubungannya dengan hak milik pewarisnya. Dari keterangan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa wajib
Hukumnya membedah mayat bila dalam perutnya terdapat batu permata orang lain dan tidak diwajibkan bila batu permata atas miliknya sendiri. Ketentuan hukum tentang pembedahan mayat untuk kepentingan penegakan hukum. Menjatuhkan sanksi hukum terhadap si terdakwa tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun dan alasan apapun. Misalnya, pelaku terhadap si korban tidak diketahui, sedangkan tidak ada tanda-tanda yang dapat dijadikan bukti. Kalau hal itu sulit dibuktikan dengan melalui penyelidikan di luar badan mayat, maksimal dibolehkan dalam Islam untuk membedah mayat sebagai wahana untuk mencari data-data yang diperlukan untuk mengusut lebih lanjut. Peralatan modern kadang-kadang sulit membuktikan sebab-sebab kematian seseorang dengan hanya penyelidikan dari luar tubuh mayat. Maka kesulitan tersebut menjadi alasan untuk memperbolehkan pembedahan mayat sebagai wahana penyelidikan karena dianggap sangat dihajatkan dalam penegakan hukum. Hajat inilah yang memperbolehkan hal-hal yang diharamkan sebagai maksud. Kaidah fikih yang artinya tiada haram bila bersama darurat dan tiada makruh bila bersama hajat, dan artinya hajat menepati kedudukan darurat baik hajat umum maupun hajat perorangan. Salah satu tujuan menjatuhkan sanksi hukum kepada si terdakwa adalah memberikan didikan kepada mereka dan menakut-nakuti orang lain yang masih mempunyai niat seperti si terdakwa. Karena itu, menjatuhkan sanksi hukum tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang tidak manusiawi. Bahkan, dalam Al-Quran memerintahkan menjatuhkan hukuman potong tangan bagi pencuri karena Islam lebih mengutamakan ketentraman orang banyak daripada perorangan. Kalau penegakan hukum tidak mau mengusut kejahatan karena yang dianiaya sudah mati, lalu takut mengadakan pengusutan dengan melalui pembedahan mayat, maka berarti ia memberi jalan kepada penjahat untuk tidak takut beraksi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya, untuk melaksanakan masalah tersebut, maka seharusnya penegak hukum bekerja sama dengan dokter ahli bedah yang sudah dipercaya kejujurannya, agar mayat tersebut mendapatkan visum et repertum, sehingga dari hasil penyelidikan itu dapat memberi keterangan kepada penegak hukum untuk mengetahui pelaku tindak pidana itu. Yang D. Ketentuan hukum tentang pembedahan mayat untuk keperluan penelitian ilmu kedokteran. Wajib kifayah bagi orang muslim mempelajari ilmu-ilmu umum, antara lain ilmu kedokteran, biologi, fisika, baik dengan melalui literatur maupun dengan praktikum dan penelitian, termasuk bedah mayat sebagai sarananya. Begitu juga halnya, agama Islam membolehkan suntikan paru-paru atau limpa mayat yang disebut dengan istilah mit punti untuk mencegah berjangkitnya penyakit yang diderita mayat karena dinyatakan darurat di tempat yang bersangkutan, sedangkan darurat memperbolehkan hal-hal yang diharamkan sebagaimana maksud kaidah fikih yang artinya persoalan darurat itu membolehkan sesuatu yang diharamkannya. Kebolehan membedah mayat dalam Islam dilandasi oleh alasan bahwa memperbaiki diri, nasib hidup orang lain diutamakan daripada kepentingan orang yang sudah mati. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Yang dapat kami simpulkan adalah hukum bedah mayat diperbolehkan dan mempunyai tujuan tertentu. Yang pertama, untuk menyelamatkan janin yang masih hidup yang diterangkan oleh Abu Ishaq Ash-Shirazi. Yang kedua, untuk mengeluarkan benda yang berharga dari perut mayat yang diterangkan juga oleh Abu Ishaq Ash-Shirazi. Dan yang ketiga, untuk kepentingan penegak hukum. Dan yang keempat, untuk keperluan penelitian ilmu kedokteran. Dan kebolehan membedah mayat dalam Islam dilandasi oleh alasan memperbaiki hidup orang lain yang masih hidup diutamakan daripada kepentingan orang yang sudah mati. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami sampaikan apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.